Intervalnya sama ya, 143, tidak berubah. Nah, maka D9 sama dengan 591,5 ditambah apa? 18 dikurangi F-nya adalah 16 dibagi 3, FK-nya 3 ya. Kali 143. Ya. Nah, enter. Nah, kita gunakan rumus dengan Excel. Gunakan Excel berarti 591,5 ditambah 18 dikurangi 16 ya, dibagi 3. 143 ya. Nah, udah kita enter. Nah, inilah ya, nilai D9 ini adalah 686,8. Artinya apa? Artinya bahwa 90% ya, karena D9 dari kelompok data di atas maksimum nilainya adalah 686,8. Nah, mudah-mudahan paham semua ya. Ini sudah bisa menghitung dari D1, D5, D7 dan D9 ya. Boleh Anda coba-coba untuk D8, yang tidak ada di sini ya. Nah, karena desil itu ada 9 ya, dari D1, D2, D3. Nah, ini saya contohkan hanya 4 saja. Ya. Yang bawah pertama, yang tengah, sama yang terakhir, D9. Nah, ini adalah desil ya. Desil ini sangat perlu untuk mengelompokkan data ya. Kalau kita biasanya dalam hal distribusi barang atau apa ya, seperti dalam BLT itu biasanya ngambil 10% aja udah misalnya. Karena tergantung anggaran, misalnya apa anggarannya sedikit ya ambil yang dapat hadiah 10% aja lah katanya gitu. Nah, berarti ada nilai yang di ranking ya. Berapa nilainya? Misalnya kalau itu dari pendapatannya atau dari apanya ya. Atau dari ya daftar yang sudah ada dari kelurahan ya kalau BLT sih. Nah, kemudian kita lanjutkan ke desil sudah. Persentil ya. Jadi hampir mirip juga nih persentilnya. Kuartil, desil, persentil. Hanya persentil ini persen, berarti dibagi 100 ya. Jadi sama-sama masih ukuran letak. Jadi dibagi menjadi 100 bagian. Ya. Kalau 100 bagian, persen ini lebih rigid ya, lebih teliti lagi berarti ya. Dibaginya dibagi 100. Nah, jadi angka pembaginya ada 99 ya. Mulai dari P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 itu sampai P99. Nah, ini persentil 99 ya. Nah, mirip dengan tadi desil ya, hanya jadi pembaginya 100 ya, karena kan persen namanya. 100. Nah, letak persentil ini di P1 adalah 1 dikali N plus 1 dibagi 100. Kalau persentil 2 ditambah N plus 1 dibagi 100. Ya. Nah, ini untuk data yang berkelompok sudah masuk dalam kelompok rumus juga ini ya. Sama seperti desil ya. Nah, ini dalam kurva ya. Dalam kurva mirip ya, sama. Jadi pembagiannya mulai dari 1%, 2%, 3% terus sampai dengan 99% ya. Ini kalau kita gambarkan dengan kurva ya. Seperti ini. Kemudian contohnya persentil untuk data yang tidak berkelompok ya. Mirip, jadi sama seperti desil ya. Ini contohnya sama ya.
kita bikin contoh yang tidak berubah-berubah supaya Anda bisa melihat di mana perbedaan atau kesamaannya ya. Nah, akan dilihat ini adalah persentil 15, 25, dan 75, dan 95. Ya. 75 dan 95 persentil. Nah, P15 berarti di sini 15 dikali 19 plus 1 ya, sama rumus lokasinya, rumus letak persentilnya. Nah, kalau 15 dikali 20 kan 300 dibagi 103. Oh, berarti nomor urut yang ketiga ya. Mana? Oh, ini dia. Yang ketiga ini adalah Bank Swadesi ya. Bank Swadesi di sini berarti P15 ya. Nah, P15. Nilainya ada berapa? 300. Nah, gitu ya. Jadi P15 berarti berapa? P15 sama dengan 300. Nah, ya, sama dengan 300. Artinya apa nih? Nah, sama ya. Berarti 15% data, ya, kelompok data, nilai maksimalnya adalah berapa? 300 rupiah ya. Nah, gitu. Karena P15. Sini ya, nomor urut ketiga, Bank Swadesi Tbk. Kemudian P25. Nah, berarti sih 25 kali 20 ya. Kali 19 tambah 1 kan 20. Berarti berapa? 500 ya. 500 bagi 100. Oh, 5. Oh, berarti P25 adalah nomor urut kelima ini. Ya. Bank Lipo pembatasnya. Ya. Nah, ini adalah P25. Nilainya berapa? 370. Berarti ini adalah 25% ya. 25% data ya. 25% data yang nilainya maksimal 370 sebagai nilai P25. Nilai P25 sebenarnya 370 ini adalah sebagai nilai terbesar di dalam 25% data. Nah, ya. 25% dari kelompok data ini nilai maksimalnya adalah 370 gitu ya. Nah, kemudian P75 ya. P75 tinggal dimasukkan saja nih. 75 dikali 20. 20 dari mana? 19 plus 1. Berarti 150. 1500 ya. 75 kali 20 kan 1500 dibagi 100. Oh, 15. Jadi nomor urut yang ke-15. Oh, ini Lipo Land Development Tbk. Disinilah letak P75 ya. Nilainya berapa? 575. Nah, oh berarti ini jumlah datanya 75% ya. 75% dari data adalah dibatasin oleh P75 yang nilainya 575 ya. Atau kalau dalam kalimat P75 sama dengan 575, artinya 75% ya dari data maksimal nilainya adalah 575. Itu adalah P75. 75% ya. Kalau di K kuartil ini masuknya K berapa? K3 ya. 75% ini K3. Ya. K3 atau 3/4 lah data ya. Nah, kemudian P95. Nah, P95 di mana lokasinya? Kalikan saja ya lokasinya. 95
dikali 19 plus 2, nah, itu dikali 20 ya. 95 kali 20 berapa? 190 ya. 1900 dibagi 100 menjadi 19. Nah, berarti kalau 19 nilai ini adalah angka terakhir Euro supermarket ya. Nah, ini berarti 95 di sini, P95 ya. Sebesar berapa? 875. Ini 875 ya. Berarti 95% dari data nilai maksimalnya adalah 875. Gitu ya. Sama ya. Bisa dipahami? Kalau ada yang mau ditanyakan? Ya. Bisa ya untuk data yang belum dikelompokkan. Kalau data belum dikelompokkan, asal tabelnya sudah ada ya, sudah diurutkan, jadi kita enak. Kalau belum dikelompokkan, ya sudah ditabelkan, sudah diurutkan, nah, tinggal nyari lokasinya saja, ya, atau nomor urut keberapa, ya dengan rumus ini tentunya. Ya, ini yang tidak berkelompok. Kemudian bagaimana kalau sudah dikelompokkan? Nah, ya sama mirip seperti. Nah, ini contohnya sama ya. Yang membedakan adalah rumusnya. Rumus ininya nih, rumus nilai ininya. Rumus nilai persentilnya sama seperti desil ya. Pembaginya aja bagi 100 ini. Saya copy rumusnya saja ya. Kita kerjakan di Excel supaya kelihatan ya. Copy rumusnya saja, soalnya sama dengan yang tadi ya, yang untuk desil. Nah, sekarang saya, ini adalah desil. Nah, sekarang saya akan membuat persentil. Nah, ini rumus persentilnya. Nah, ini rumus persentilnya ya. Kita gunakan data yang sama ya. Kita gunakan data yang sama. Kita copy saja. Ininya. Kita copy. Nah. Ya. Copy. Nah, ya, kita bersihkan dulu. Nah, pertanyaannya adalah kita samakan pertanyaannya di sini, suruh ngitung berapa? Suruh ngitung P22, 85 dan 96. P22 hitung P22, P85 dan P96. Betul ya. P22, 85 dan P22, 85 dan 96. Oke. Nah, berarti jawabnya sama ya. Kita tentukan tentunya yang pertama letak dulu ya. Letak P22 di mana? Nah, ya. Letaknya di mana? Ya. Berarti 22 dikali N dibagi dengan 100.
Jadi ini IN dibagi 100 ya. Nah, berapa? Berarti 22 dikali 20 dibagi 100 sama dengan 22 kali 20 berapa? 400 berapa? 440 ya? 440 dibagi 100. Oh, berarti 4,4. Nya di 4,4 berada pada kelas. Nah, kelas mana nih? Letaknya di 4,4. Berarti antara 4 dan 5 ya di sini. Nah, dari situ dia. Antara 4, nomor urut 4 dan nomor urut 5. Ada di kelas ini. Nah, di kelas. Nah, tanda kuning ini ya. Jadi berada di kelas 304 sampai dengan 447. Nah, maka L-nya berapa? L-nya berapa? Hanya batas yang ini ya tentunya 303,5 ya. Nah, kemudian apa lagi? CF-nya berapa? CF pas sebelum desil yang ke P22. Nah, 2 berarti ya. Sebelum 5 kan 2 nih. 2. Kemudian FK atau frekuensi kelas P22 FK sama dengan 5 ya. Nah, ini 5. Coba ini 5. CI-nya sama, CI-nya ya. Kita berubah 43 ya. Sudah kita hitung sebelumnya. 43. Maka sudah lengkap nih untuk menghitung untuk menghitung persentil sudah lengkap. Jadi kita sudah bisa menghitung persentilnya ya. Nah, maka nilai E22 sama dengan L 303 ditambah lokasinya di 244 dikurangi CF-nya berapa? 2 bagi FK-nya 95 dikali 143 CI ya. Sama dengan berapa? Nah, berapa nih sama dengan kita hitung dengan Excel 303,5 ditambah 4,4 dikurangi 2 tutup bagi 5 dikali 143. Nah, betul kan? Enter. Nah, inilah nilai P22. Artinya apa? Sama ya. Artinya bahwa berapa? 22% ya, dari data di atas nilai maksimumnya tiga 2,1. Nah, gitu. Ini kita ngelihat dari bawah ya, yang ke 22%. Boleh Anda
lihat dari atas ada 78% data nilai minimumnya. Nah, 372,1. Ya. Jadi 372,1 itu ada di kelas ini ya, antara 304 sampai 447. Ya, ini mirip, jadi ini L-nya sebagai titik kelas ya. Terus ini lokasi atau tempat daripada persentil dikurangi CF dan kumulatif frekuensi sebelum kelas persentil ya, dibagi kelas persentilnya sendiri ya, frekuensi kelas persentilnya sendiri di sini 5. Kalau P22 ya, P22. Nah, kemudian kita akan menghitung P85. P85 berarti nomor 2 ya. 2 letak P85 di mana? Nah, gitu ya. Sama dengan berarti 85 dikali N 85N dibagi 100 atau sama dengan 85 dikali 20 ya, 20 dibagi 100 sama dengan 85 kali 20 berapa? 1700 ya, 170 1700 ya, 1070 dibagi 100, oh berarti 17. Nah, berada di kelas nomor 17 ya. 17 itu ada di sini ternyata. Nah, ada di kelas yang ini 592 sampai ini kita kasih warna hijau. 592 sampai 735 ya. Jadi ada di kelas 592 sampai 735 ya. Ada di kelas ini. Nah, maka L-nya berapa? Berapa? Ada 592 ya, dikurangi setengah, berarti 591. 591,5. F-nya F-nya sama dengan berarti 2 tambah 5 tambah 9. Cek. 16. FK-nya berapa? 3 ya. Contohnya 3. CI-nya sama 143. Nah, maka nilai P85-nya sama dengan Ya Allah. nilai P85 sama dengan 591,5 ditambah buka letaknya 17
143 sama dengan berapa nih ya, sama dengan kita gunakan Excel 591,5 ditambah 17 dikurangi 16 belum tutup dibagi 3 dikali 143. Enter. Itulah dia nilai daripada P85. Artinya apa? Artinya 85% data nilai maksimalnya adalah 639,2. 85% ya, mana 85 atau boleh ya, atau berapa 15% data nilai ini nih, lihat dari atasnya nilai minimum ya, kalau dari atas minimum ya, adalah 639,2 gitu ya, boleh ya, ya sebaiknya yang atas, tapi pengertiannya bisa dianggap dia sebagai batas bawah ya kalau 15%. Nah kemudian yang terakhir adalah P96. Kita copy ininya saja ya, biar tidak berulang-ulang menulisnya. Kita akan menghitung P96 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 di sini 96 kali N kali 100 berapa tuh? 96 kali 20 berapa? Ya. Berapa? 192 ya? Berapa? 192 berarti 192 ya dikalikan 0 ya, dibagi 100 kan 19,2. Nah gitu ya, jadi letaknya di 19,2. Di kelas mana itu? Letaknya 19,2 berarti ada di sini dia. Jadi antara 19 dan 20 ya. Jadi dia masuk ke kelompok di sini dia. Di sinilah dia letak daripada P96 ya. Ini kita kasih warna biru. Di situ dia ada di di kelas 736 sampai 878. Jadi dia ada di kelas berapa? 736, kelas 736 sampai dengan 78 ya. Nah, kalau sudah tahu kelasnya di situ, berarti L-nya juga kita harus tahu. Ya. L-nya 735 ya. 735,5. Nah, itu L-nya. Ya. Kan di sini ada. 735,5 ya. Atau ini 736 dikurangi setengah. Ya, boleh. Nah, kemudian CF-nya. CF-nya di mana nih? CF
ya. Ini 19, CF-nya 19. Nah, FK-nya adalah ini 1. FK-nya sama dengan 1. Nah, udah, maka P96. Nah, ya. P96. P96 sama dengan 735,5 ditambah tetapnya 19,2. Nah, 19,2 dikurangi 19. CF-nya 19 dibagi FK, FK-nya 1. Nah, berapa nilainya? Kita hitung menggunakan Excel. Berarti ini 735,5 tambah 19,2 dikurangi 19 FK bagi 1. Nah, itu ya. 735,5 ditambah 19,2 dikurangi 19 dibagi 1 dikali 143, enter. Nah, inilah nilai daripada P96 ya. Artinya jangan lupa ya, 96% data nilai maksimalnya adalah 764,1. Nah, gitu ya. Atau bisa melihat dari atas. Kalau kita melihat dari atas berarti berapa? 4% ya. Kan 96 dari bawah nih. Oh, dari atas berarti 4%. Data minimum nilainya adalah 764. Itu ya. Di dalam urutan ini, angka ini bisa ngelihat dari atas, bisa ngelihat dari terkecil ya, dari terbesar, tapi berbeda persennya ya. Nah, berbeda persennya. Kalau P biasanya ngitungnya dari bawah ya. Pengertiannya supaya sejajar dengan pengertiannya emang ini ya, 96% saja. Data nilai maksimalnya adalah 764. Oke, ini adalah bentuk persentil ya. Terus selanjutnya, terima kasih. Nanti kita bahas materi selanjutnya ya. Ada ditanyakan mengenai kuartil, desil, dan persentil? Silakan. Ada ditanyakan atau kita lanjut? Kita lanjut aja ya. Oke, sebelum dilanjut, saya ambil minum dulu sebentar ya. Saya pikir dari ya betul, belum jauh ya. Jadi ada pertanyaan mengenai itu kuartil, desil dengan persentil. Nah, kita lanjut ya kalau nggak ada ke ukuran penyebaran ya. Jadi ukuran penyebaran ini ada yang kita kenal dengan range, deviasi rata-rata, varian, dan deviasi standar ya. Jadi range ini adalah jarak ya, kita waktu membuat tabel distribusi frekuensi, kita mengetahui range-nya, jarak dari nilai terkecil ke terbesar ya. Ini ukuran penyebaran.
ada yang disebut dengan deviasi rata-rata. Nah, deviasi rata-rata ya. Jadi deviasi ini apa namanya, melencengnya ya, melenceng atau ukuran penyebaran ya, ukuran melenceng dari rata-ratanya seberapa jauh, seberapa besar gitu. Kemudian ada yang disebut dengan varians juga ya. Jadi varians ini adalah sama juga merupakan ukuran penyebaran ya. Ukuran penyebaran atau lebih dikenal dengan keragaman. Nah, kalau keragaman berarti beragam ya, berbeda-beda. Ya. Keragaman atau kesamaan ya. Jadi ukuran keragaman ini bisa jadi ukuran keragaman juga ya. Semakin besar nilai variansnya berarti keragamannya semakin tinggi ya, semakin tinggi. Dan biasanya digunakan juga untuk akurasi ya, akurasi itu keakuratan ya. Varian ini merupakan kebalikan dengan keakuratan ya, akurasi, akuratan, presisi. Nah, presisi. Jadi satu per varian ini bisa dikatakan satu presisi, satu ketepatan. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan deviasi standar. Ya, deviasi standar ini adalah simpan baku juga ya, atau yang baku, yang standar. Nah, kita akan mencoba data-data yang baik belum dikelompokkan maupun yang sudah berkelompok. Oke, kita lihat penjelasannya seperti apa. Nah, di sini sebutkan ya. Jadi ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Yang menyebar dari rata-ratanya, dari rata-rata hitungnya itu seberapa besar. Nah, ini kalau dia ukurannya ukuran populasi dikatakannya parameter. Penyebaran itu dikatakan parameter. Tapi kalau misalnya kita ngambilnya nilai penyebaran itu dari sampel ya, nah berarti disebut dengan statistik ya. Ukurannya ukuran statistik. Ukuran sampel ya. Ukuran sampel ini statistik. Sampel ya. Ini populasi ya. Dari populasi ini tentunya lebih besar ya daripada sampel. Nah, perbedaannya kalau parameter populasi biasanya dalam rata-rata itu mu ya. Jadi kalau misalnya rata-rata dalam sampel itu disimbolkan dengan X bar. Dan di sini kalau misalnya simpangan bakunya simbolnya seperti itu, tapi kalau dalam sampel simpangan baku rumusnya simbolnya adalah S saja ya. Perbedaannya di situ aja, perbedaan di simbol ya. Tapi sebenarnya ukurannya sama ya. Ukurannya sama dan hasil daripada sampel ya, ini biasanya digunakan sebagai taksiran daripada populasi secara keseluruhan ya. Jadi kita kan biasanya kalau menggunakan menghitung rata-rata penghasilan seluruh Indonesia misalnya ya, penghasilan pendapatan seluruh Indonesia. Nah, kalau dihitung satu-satu kan seluruh Indonesia banyak banget gitu ya, 270 juta dihitung satu-satu penghasilannya gitu. Nah, karena banyaknya itu ya diambil sampel saja pendapatan. Kira-kira di kota besar, nah itu nanti akan didapatkanlah sampel nilai rata-rata pendapatan misalnya X garis ini. Nah, X bar ini atau rata-rata pendapatan ini diharapkan akan sama dengan pendapatan seluruh penduduk Indonesia gitu ya. Kalau sampel mungkin hanya ambil kota besar saja ya, Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Makassar misalnya, hanya
penyebaran populasi atau ini nih ya, sigma ini, atau sampel atau S ini, itu dihitung untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan ya, penyimpangan dari nilai rata-ratanya, dari nilai rata-ratanya. Jadi berdampingan ya ukuran statistik itu, nggak jauh dari rata-rata dengan simpangannya di pasangan selalu ya. Jadi berapa rata-rata, kalau misalnya menghitung rata-rata sebaiknya didampingin dengan simpangan bakunya juga gitu ya. Jadi bisa memperkirakan jarak terhadap rata-ratanya sekian ya. Jadi bisa melihat sebenarnya range-nya itu nilai terkecil dan terbesarnya berapa sih, gitu bisa ketahuan nanti ya. Ukuran penyebaran membantu mengetahui sejauh mana suatu nilai menyebar dari nilai tengahnya ya. Jadi ukuran rata-rata ini kan biasanya disebut nilai tengah juga ya. Kita tahu sebelumnya kalau misalnya bentuknya simetris sama ya, rata-rata itu bisa sama dengan mediannya gitu, atau sama dengan modusnya gitu ya. Sama di sini. Berarti penyebarannya ini sebenarnya ke kiri atau kanan ya. Jadi kalau misalnya 0, ke kiri misalnya -3, ke kiri -3, kanannya +3 misalnya ya. Nah inilah yang penyebaran ya. Menyebar ke kanan 3, ke kiri 3 misalnya ya. Tengah-tengah sih. Seperti itu. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, contoh nih. Ya, penggunaan ukuran penyebaran. Di sini dikatakan bahwa rata-rata bunga bank adalah 11% ya. 11,43% per tahun. Namun kisaran bunga jadi rata-ratanya memang 11,43, tapi kisarannya ukuran sebarannya adalah dari 7,5 sampai 12,75%. Ini penyebarannya nggak terlalu jauh nih, bagus nih. Jadi rata-rata ini memang nggak terlalu mixen gitu ya. 7,5 sampai 12 ini jaraknya paling 5 ya, 5 satuannya. 12 dikurangi 7 kan 5. Dan 11 ada di tengah-tengahnya. Jadi mixen ya, wajar lah gitu. Ini wajar. Nah, kalau kita lihat inflasi, ini ya. Inflasi tahun 95-2001 pada saat krisis ini ya. Inflasinya itu, pasti tahu ya, inflasi ini adalah kenaikan harga-harga ya, sampai 18%. Tinggi ya. Idealnya itu inflasi itu kan 6%. 6 sampai 10%. Nah, sekarang 18% pada saat itu. Ya. Tapi kalau kita lihat kisarannya ternyata jauh lebih besar. Ya. Kisarannya dari 6 sampai 78. Berapa 78 ke 6? 72. Ya. Jauh ya, 72. Bang dekat ya, tapi kalau inflasi jauh, 72. Range-nya mungkin dari angka terkecil kan range-nya 6 terkecil, 78 terbesar, tapi rata-ratanya ada di 18. Kalau kita lihat 18 ini lebih dekat ke angka 6 daripada ke 78. Berarti angka besar ini hanya sedikit saja ya. Jadi gak bagus rank ini untuk angka rata-rata 18 sebenarnya, sangat kejauhan. Mestinya yang 78 ini yang besar-besarnya agak di kesampingan dulu ya, baru kelihatan range-nya di mana sebaiknya gitu ya. Meskipun ada memang nilai yang 78 bukan berarti dihilangkan ya, tapi dari terbesar sampai terkecilnya, atau terkecil sampai terbesarnya jauh ya. Oke, kita lihat sekarang untuk harga saham. Nah, rata-rata harga saham ini 470 per lembar. Namun kisaran saham sangat besar ya. Jadi ini lebih dari yang ini ya, lebih
Rp50 sampai Rp62.500. Oh, jauh, jauh sekali ya. Range-nya berapa? 62.450 ya. Jadi ini sudah, ini kejauhan juga ya. Sangat besar nih kisarannya ya. Terlalu gapnya terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Jadi antara nilai rumah yang ini kan nilai saham ya, perusahaan yang ece-ece ya, UMKM mungkin mikro, dibandingin dengan raksasa ini, perusahaan raksasa 62.000 kalau ya. Jadi ini kurang bagus juga ya, kurang bagus. Meskipun rata-ratanya 470 ya. Jadi terlalu ke pinggir kalau melihatnya, ke kanan jauh kanannya jauh ya. 62.000 ya, dari 50 besar, terlalu besar. Ini gambaran untuk range dibandingkan dengan rata-ratanya ya. Jadi kita bisa melihat lah ya, mana yang range-nya terlalu jauh gitu ya, dengan rata-rata segini. Bisa kelihatan yang wajar-wajar ya, ini yang kalau kita lihat dari tiga ini ya, ini paling bagus yang bunga ya, yang bunga ya. Yang ini karena krisis, masih krisis berbeda. Yang ini, nah ini kalau memaksakan ya, range-nya di sini rata-ratanya segini ya. Harusnya dikelompokkan saja ya, antara harga murah, sedang, dan mahal ya. Jadi rata-rata ini ada di kelompok mana gitu ya, itu lebih ini lebih wajar lah ya. Oke, kita lihat bentuk ukuran penyebaran ya. Jadi secara kurva bentuk ukuran penyebaran ini bisa seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dua kurva ini adalah seperti ini, rata-ratanya sama, penyebarannya berbeda. Nah, di sini ada dua kurva ya, di mana rata-ratanya sama, penyebarannya berbeda. Ini kita misalkan karyawan Bogor dan karyawan Tangerang, rata-ratanya sama 4,6 rata-rata. Nah, ini sama di sini 4,6 rata-rata. Tapi ternyata penyebarannya berbeda. Nah ya, berbeda-beda tinggi ya. Ini lebih runcing nih, yang Bogor ya. Bogor ini lebih runcing dibandingin dengan Tangerang. Tangerang lebih flat, lebih rendah. Makanya penyebarannya berbeda. Yang satu jauh, ada gapnya ya, kinerja antara yang puncak dengan kinerja yang rendah. Sedangkan Tangerang, karyawan Tangerang lebih merata ya. Gak terlalu ini, merata lah, kemampuannya merata ya, kinerjanya ya, merata. Ini bentuk kurva yang rata-rata sama, penyebarannya berbeda. Kemudian bagaimana dengan rata-rata berbeda, dengan penyebaran juga berbeda. Nah, ya, sudah rata-ratanya berbeda, penyebaran juga berbeda ya. Contohnya seperti ini. Jadi rata-ratanya ini 3 untuk Tangerang misalnya ya. Nah, Bogornya rata-ratanya 4,6. Jadi Bogor lebih tinggi rata-ratanya. Demikian juga si bahan bakunya ya, berbeda. Jadi sudah rata-rata berbeda, si bahan bakunya juga berbeda. Ya. Nah, ini di sini. Ini di sini lebih tinggi ya, Bogor. Tangerang tetap masih flat ya, tapi rata-ratanya mengecil. Ini adalah rata-rata berbeda, dengan penyebaran juga berbeda. Kemudian seperti apa kalau rata-rata berbeda dengan penyebaran sama ya. Jadi ukuran sebarannya sama, hanya rata-rata berbeda. Nah, untuk Bogor rata-ratanya 4 ya. Tangerang rata-ratanya 5 ya, apa ya di sini ya, 5.
sama-sama tingginya. Nah, sama, ya. Hanya berbeda rata-ratanya saja. Kinerjanya lebih tinggi yang bagian Tangerang ya. Tangerang, nah, tapi Tangerang di sini kurang bagus, tapi di nomor 3 ini contohnya jadi bagus gitu ya. Jadi berbeda Tangerang yang pertama, Tangerang kedua dan ketiga ini ya. Jadi, hanya nama saja ini Tangerang. Nah, jadi mestinya kasih nama yang lain gitu ya. Kalau yang tadi tidak sama atau sama, sekarang jadi seperti ini ya, gitu ya. Hanya ini melihat kurvanya saja ya. Jadi kurva yang rata-rata yang berbeda dengan penyebaran yang sama-sama tinggi, sama-sama runcing. Ya, ini contoh-contoh kurva perbedaan yang diakibatkan adanya kesamaan atau perbedaan rata-rata dan penyebaran. Ya. Kemudian, nah ini contoh ranks ya. Ranks untuk Indonesia, Thailand dan Malaysia. Di mana ranks Indonesia 12, Thailand 4, Malaysia 3. Indonesia lebih bervariasi ya, tinggi variasi. Tinggal dikurangkan saja kalau range-nya, nilai terbesar dikurangi terkecil. Ini data tentang apa ya? Disebutkan di sini ya. Tentang data ranking. Nah, kemudian bagaimana menghitung deviasi rata-rata atau mean deviation? Ini rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi atau nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Ya. Ini adalah simpangannya itu sebenarnya yang ini ya. Kemudian diratakan ya. Kita tahu kalau rata-rata itu bagian dengan jumlah data ya. Jadi ini rata-rata untuk deviasi. Jadi deviasi rata-rata, makanya ada pembaginya dengan jumlah data. MD adalah rata-rata deviasi atau mean deviasi ya. Nah, ini rumusnya bagaimana menghitungnya ya. Nah, ini X ini adalah rata-ratanya, ini nilai data ya. Ini rata-rata sampel ya. Ini nilai data. Jadi nilai data terhadap rata-ratanya. Ini disebut sebenarnya pengurangan ini disebut dengan simpangan ya. Atau deviasi ya. Deviasi itu sebenarnya X gitu ya. Nah, ini sebenarnya deviasinya itu ini ya. Ini deviasinya. Tapi karena banyak nilainya kan nilai data kan banyak ya. Rata-rata tidak berubah. Banyak, makanya dirata-ratakan dibagi ya. Ini yang disebut dengan deviasi rata-rata ya. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini adalah contoh data pertumbuhan ya, misalnya pertumbuhan dari tahun 94 sampai dengan 2001 ya, mulai dari 3,2 sampai